Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Wahyu Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Dan rekan saya, Aulia Isnaini. kami dari SDN Pulau 01 Jakarta. Pada hari ini saya akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Aulia. Selamat siang Bu Indah. Bu Aulia, seperti minggu lalu yang telah saya sampaikan kepada Bu Aulia bahwa saya ingin dapat tugas dari kegiatan CGP ini untuk melakukan kegiatan supervisi. Dari supervisi ini ada 3 tahapan Bu Aulia, yaitu pra supervisi, kemudian saat supervisi, dan pasca observasi supervisi. Nah, pada kegiatan hari ini sebagai awal kita melakukan kegiatan praobservasi, harapan apa yang kira-kira Bu Aulia harapkan dari pertemuan kita? Baik Bu Indah, jadi saya berharap kita bisa ngobrol-ngobrol untuk tukar pengalaman, kemudian saya berharap dari supervisi yang akan dilakukan Bu Indah, saya dapat mengembangkan diri saya untuk jauh lebih baik lagi. Jadi harapannya Bu Aulia itu, Bu Aulia ingin mengembangkan terkait peserta didik ya, agar menjadi lebih baik lagi. Kalau saya boleh tahu Bu Aulia, materi apa yang ingin Bu Aulia sampaikan kepada anak-anak? Baik Bu Indah, jadi materi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saat supervisi Bu Indah dilakukan itu adalah mengenai tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta dengan fungsinya. Begitu Bu Indah. Baik, dari bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, Bu Aulia, untuk mencapai tersebut kita biasanya memiliki tujuan. Nah, Bu Aulia, kalau saya boleh tahu tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Aulia sampaikan apa ya Bu Aulia? Baik Bu Indah, jadi tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran saat supervisi Bu Indah yaitu anak-anak dapat menganalisis melalui membaca, dapat meningkatkan literasi juga. Kemudian anak-anak dapat membuat laporan melalui kegiatan kolaborasi dengan siswa, dengan teman sebayanya di kelas, sehingga saya berharap dari kegiatan yang akan dilakukan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, bagus sekali ya Bu Aulia. Jadi dari tujuan yang Bu Aulia harapkan itu, Bu Aulia dari kegiatan membaca, kemudian anak dapat menganalisis. Setelah mereka dapat menganalisis dari sebuah materi, anak-anak akan dapat atau mampu membuat laporan. Seperti itu ya. Kemudian Bu Aulia, setelah Bu Aulia sudah merumuskan tujuan dari sebuah pembelajaran, kira-kira nih Bu Aulia sudah mempersiapkan hal-hal dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau boleh tahu persiapan apa saja yang telah Bu Aulia lakukan untuk pembelajaran tersebut? Baik Bu Indah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya sudah menyiapkan LKPD, kemudian RPP, dan juga media pembelajaran beserta dengan evaluasinya. Baik Bu Aulia, bagus sekali ya persiapannya. Kemudian setelah Bu Aulia sudah melakukan persiapan, Bu Aulia berarti kita masuk ke yang namanya apa sih, area apa saja yang ingin Bu Aulia kembangkan gitu. Jadi ada area apa yang ingin Bu Aulia kembangkan untuk mencapai tujuan? Baik Bu Indah, yang ingin saya kembangkan dari penyampaian materi di kelas saat supervisi Bu Indah yaitu tentang bagaimana anak-anak dapat mengembangkan literasinya, kemudian dari literasi kegiatan membaca itu anak-anak dapat menganalisis, dan setelah menganalisis saya berharap anak-anak dapat melakukan kolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat laporan sehingga anak-anak dapat lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Begitu Bu Indah.
Baik, bagus sekali ya Bu Aulia. Bu Aulia sudah mempersiapkan tujuan dari sudah mempersiapkan tujuan, kemudian area yang dikembangkan seperti apa. Kemudian Bu Aulia untuk mencapai itu semua kita memerlukan yang namanya strategi. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu sudah atau Ibu rencanakan atau Ibu harapkan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh seorang Bu Aulia? Baik Bu Indah, jadi strategi yang akan saya gunakan saat nanti saat penyampaian materi di kelas, saya sudah menyiapkan audio visual. Jadi saya sudah pisahkan, sudah saya siapkan bagi anak-anak yang dapat lebih memahami materi melalui gambar, yaitu dengan visual. Kemudian anak-anak yang dapat menerima materi dengan baik melalui audio visual, saya akan berikan video. Begitu Bu Indah kurang lebihnya. Baik, bagus sekali ya Bu. Berarti Bu Aulia sudah melakukan pembelajaran dengan matang seperti anak yang memang lebih dominan ke audio, lebih dominan ke visual. Jadi Bu Aulia sudah memisahkan dari segi medianya. Secara tidak langsung berarti Bu Aulia sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap siswa itu memerlukan atau memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Itu sangat luar biasa sekali Bu Aulia. Nah, selanjutnya nih Bu Aulia, kita sudah mengetahui tujuan, kita sudah mengetahui persiapan Bu Aulia, kemudian kita sudah mengetahui strateginya. Ada nggak, saya ingin tahu nih apa yang saya ingin tanyakan, yaitu kira-kira nih Bu Aulia kompetensi pada diri Bu Aulia yang ingin Bu Aulia kembangkan itu seperti apa Bu Aulia? Baik Bu Indah, saya ingin mengembangkan diri saya untuk mengajar di kelas itu lebih baik lagi. Jadi saat penyampaian materi saya lebih kreatif lagi supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tentunya menggunakan media kemudian yang kreatif, terus evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Saya berharap itu semua dapat membantu siswa untuk lebih baik. Kemudian saya juga dapat terus meningkatkan kemampuan saya untuk menyampaikan materi. Begitu Bu Indah. Bu Aulia, baik, tadi kan Bu Aulia sudah menyampaikan perkembangan atau kompetensi yang ingin Bu Aulia kembangkan, luar biasa sekali. Jadi tetap sebagai seorang guru, walaupun sudah menjadi guru, tapi tidak patokan Bu Aulia berhenti sampai situ, karena Bu Aulia punya keinginan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mencapai itu Bu Aulia, ada yang namanya strategi diri untuk Bu Aulia. Misalkan Bu Aulia ingin kompetensinya naik, apa sih strategi yang akan Bu Aulia lakukan untuk peningkatan kompetensi diri Bu Aulia sendiri? Baik, strategi yang akan saya gunakan ekor. Ataris boleh tolong bacain yang bagian ekor. Ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Tanpa ekor, burung yang
Kucing juga sama, mempunyai 6 bagian penting yaitu ekor, rambut, mata, hidung, mulut, dan kaki. Selanjutnya ada kucing. Mulai dari bagian tubuh ekornya. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Baik anak-anak, untuk hewan yang ketiga adalah sapi. Sapi mempunyai 5 bagian tubuh yaitu kaki, mulut, mata, hidung, dan bulu. Pada seekor sapi di sini ada 5 bagian tubuh. Yang pertama ada kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan. Anak, untuk hewan terakhir yang akan kita bahas adalah hewan pikaranya. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala Lula. Karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan lengan. Lalu ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu lihat giginya nggak, Pipong? Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lura, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Benar banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya, Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipong? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh 1 atau 2. Makanya ada badak bercula 1 dan bercula 2. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yuk, benar banget Lula. Pipong, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh,
kok dia bisa ya lompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak seperti ekor pada ikan. Nah, mempunyai beberapa bagian yaitu mata, mulut, insang, sisik, ekor, dan sirip. Yang pertama, mata fungsinya untuk melihat. Yang kedua, mulut berfungsi untuk mulut apa fungsinya? Sebagai alat untuk makan. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Tapi ada juga loh burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang. Itu penguin. Wah, penguin, hewan lucu kesukaanku. Gemes gemes. Baik, tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, sekarang Bu Aulia mau kasih gambar kerja secara berkelompok. Nah, Bu Aulia akan kasih gambar. Nanti kalian harus mengidentifikasi ya, atau mencari tahu fungsi dan bagian-bagian tubuh hewan dari gambar yang kalian dapatkan. Kalian dapat hewan apa? Kemudian tuliskan fungsi bagian tubuhnya dan fungsinya. Bisa ya? Nah, di sini ada bolak-balik ya, ada bagian nama anggota dan yang baliknya adalah tulis nama hewannya apa, kemudian kalian tuliskan bagian tubuhnya apa dan fungsinya di sana. Bisa ya? Dilakukan secara berkelompok. Hewan kaki. Berfungsi untuk mendengar. Dua, kaki
Bisa beres-beres. Hari ini yang itu gorengnya. Hari ini materinya tentang apa? Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sekarang boleh mau tanya, kalau kalian hari ini kan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapat setelah mempelajari bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya? Lebih mengetahui. Apa? Lebih mengetahui. Lebih mengetahui apanya nih? Fungsinya. Bagian sama fungsi dari tubuh hewan. Nah, tujuan kalian belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan supaya kalian mengetahui kalau hewan juga memiliki bagian-bagian tubuh dan fungsinya masing-masing disesuaikan dengan tempat mereka tinggal atau cara mereka hidup. Contohnya, misalnya yang di daratan. Tadi siapa aja yang dapat di daratan? Kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sama Bu Aulia. Setelah Ibu melakukan dengan Bu Indah coaching pertama di observasi, lalu pembelajaran mendiferensiasi pakai KSI juga, potensi sosial emosional ya. Lalu ini bagian akhir pasca observasi. Jadi Bu Indah nanti tolong dia menyampaikan tujuannya, hasil analisis data observasi pembelajaran, terus menunggu melakukan percakapan kembali, dan dalam percakapan Ibu juga ada area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak Ibu lakukan kepada anak-anak. Terus Ibu nanti bisa catat hasilnya di catatan percakapan pasca observasi kelas. Itu ada di modul 3 bagian kesehatan. Ada kan masalah yang worknya itu nanti yang kita cek. Terus percakapan perencanaan area pengembangan dari begitu juga, rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat dicatat juga di lembar rencana pengembangan diri. Ada juga Bu ya, ada semua. Nah itu formatnya juga ada di modul. Lalu refleksi diri latihan coaching, hasil refleksinya yang dilakukan dengan rekan sejawat dicatat pada refleksi diri latihan coaching. Formatnya ada juga di situ. Tolong disiapkan itu semua dulu. Ya, nanti Ibu bisa manual catat atau bisa ketik. Itu dari saya. Nanti proses observasi saya amati dan saya lakukan penilaian di rubrik penilaian sesi yang singkat. Oke. Silakan Bu Indah sama Bu Aulia. Selamat siang Bu Aulia. Selamat siang Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu? Saya minta waktunya sebentar ya Bu Aulia. Ya, pada siang ini kita akan berbicara atau berbincang secara sederhana saja terkait refleksi pembelajaran atau observasi yang telah kita observasi akademik yang telah kita lakukan sebelumnya gitu Bu. Dari hal ini atau dari hari kegiatan ini kira-kira apa sih yang Bu Aulia harapkan gitu? Apa yang Bu Aulia dapatkan? Ya baik Bina, jadi dari perbincangan singkat ini yang saya ingin dapatkan dari Bina setelah kemarin saya diobservasi oleh Bina, saya berharap kita melihat masukan-masukan saran-saran dari Bina untuk kedepannya berharapnya jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi boleh
ingin berharap menjadi lebih baik lagi tentunya ya Bu Aulia. Kemudian Bu Aulia rasanya bagaimana saat ini? Sekarang, alhamdulillah karena kemarin sudah dilaksanakan observasi dari Dinda, tentu saja sekarang rasanya sudah lebih lega daripada sebelumnya karena kemarin sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin versi saya gitu, walaupun sepertinya banyak kurangnya, cuman saya sudah melakukan sebaik mungkin. Jadi saya berharap sih tidak masalah ya. Baik, jadi perasaan Bu Aulia sudah lega ya Bu Aulia sudah melakukan observasi, kemudian Bu Aulia berharap akan ada perbaikan terus ya, seperti itu. Nah Bu Aulia, saya mau bertanya nih, dari kegiatan atau rencana yang pernah Bu Aulia lakukan sebelumnya, apakah kegiatan observasi itu sudah tercapai atau belum dari obrolan kita yang sebelumnya observasi? Jadi kemarin saya sudah menyatakan media pembelajaran berdasarkan dengan gaya belajar anak-anak. Jadi ada yang melalui audio visual dan ada yang menggunakan visual. Jadi kemarin sudah saya melakukan yang bisa bilang diferensiasi ya. Jadi saya menggunakan video untuk anak-anak yang menggunakan gaya belajar menggunakan audio visual, kemudian anak-anak yang belajar menggunakan gambar visual sudah saya pisahkan berdasarkan kelompok. Bagus sekali ya Bu Aulia. Jadi Bu Aulia sudah menggunakan yang namanya gaya belajar sesuai dengan perkembangan anak gitu ya, gaya belajar masing-masing anak atau individu ya sesuai dengan apa ya namanya berdiferensiasi tersebut. Kira-kira Bu Aulia, apakah anak-anak itu sudah tercapai pembelajarannya? Iya benar. Kemarin alhamdulillah anak-anak antusias karena menggunakan media yang menarik ya. Dari sebelumnya kalau pembelajaran biasanya itu jarang menggunakan media. Nah kemarin kebetulan ada materi tentang bagian menganalisis bagian tubuh hewan dan fungsinya, dan di situ ada penampilan video dan juga ada gambar, jadi mereka lebih antusias dengan pembelajaran. Baik, karena ada hal baru gitu ya, jadi anak-anak lebih antusias terkait bagian-bagian tubuh hewan. Lalu Bu Aulia, saya mau tanya dulu, apa saja sih hal yang menurut Bu Aulia itu sudah baik atau sudah berjalan dengan baik, kemudian apa saja kira-kira yang memang perlu ditingkatkan dari observasi kemarin, dari kegiatan kemarin? Yang sudah baik itu penggunaan media yang tadi saya bilang tidak, jadi penggunaan medianya saya akan tekankan. Kemudian yang ingin saya tingkatkan lagi itu tentang pembagian kelompok. Jadi kemarin kelihatannya itu karena kelompoknya terlalu besar, berisi sekitar 5 orang anak, 5 sampai 6 orang anak. Jadi saat berkolaborasi antara anak di kelompok itu terlalu agak kurang kondusif. Jadi kemungkinan saya akan tampilkan dari kelompok itu lagi mungkin sekitar 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Jadi yang saya harapkan sih supaya bisa lebih kolaborasinya lebih enak lagi dengan siswanya, jadi nggak terlalu banyak anak. Baik, jadi banyak hal yang memang perlu diperbaiki menurut Bu Aulia seperti itu ya, baik terkait masalah kelompok ya, komunikasi atau antar kelompok seperti itu ya Bu Aulia. Lalu Bu Aulia terkait rencana perbaikan yang ingin Bu Aulia lakukan, kira-kira bagaimana rencana perbaikan? Ya, untuk rencana perbaikannya, insya Allah saya akan